Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Saat ini kita sedang berada di kebun kelengkeng yang sudah ada tingkatan berbuah. Jadi ada yang posisi booster, kemudian ada yang sedang berbunga, kemudian ada yang sudah mulai terbentuk buah, mulai besar sebesar sedikit lebih kecil daripada kelereng. Jadi ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman yang masih bingung kapan saatnya kita menyemprot racun hama pada saat kelengkeng dalam proses pembungaan atau pembosteran. Oke, jadi kita sama-sama belajar. Seandainya nanti ada kesilapan dan kekurangan, teman-teman bisa melengkapinya. Jadi di dalam pengendalian hama, kita bicara pemberantasan lah. Pemberantasan hama dibagi dua. Satu yaitu pemberantasan atau pengendalian hama yang dilakukan secara rutin. Baik itu tanaman yang belum produksi maupun yang sedang di booster atau sedang produksi. Jadi yang kita mau bahas untuk hari ini adalah tanaman yang dalam proses pembosteran. Ya, jadi harus diperhatikan bahwa sebaik apapun pembosteran, pupuk yang tepat dan lain-lain, apabila terjadi serangan hama, itu maka proses pembungaannya tidak akan berjalan sempurna. Bahkan bisa dikatakan relatif menemui kegagalan. Dan hama yang banyak menyerang tanaman kelengkeng yaitu ada 3. Satu, dia penggerek batang atau penggerek cabang. Biasanya dia menyerang cabang-cabang seperti ini. Nah ini, seperti ini. Ini menyebabkan batang di dalamnya berlubang, kemudian patah, cabang patah. Itu hama ini ada menyerang tetapi tidak begitu banyak. Yang kedua adalah hama putih. Kutu putih itu biasanya dia bergerombol di tanaman pucuk yang muda. Pucuk yang muda kalau itu menyerang maka satu daunnya akan berwarna hitam, dan ini pernah saya bahas di konten terdahulu. Kemudian itu sangat mengganggu. Yang kedua, ini yang berhubungan dengan pembungaan, yaitu hama trip. Trip itu biasanya menyerang pada pucuk-pucuk tanaman. Tanaman yang masih muda seperti ini nggak terserang, tapi biasanya di pucuk. Kemudian tanaman yang terserang, pucuk yang terserang, pertumbuhannya akan abnormal. Jadi dia melengkung. Jadi sebaik booster dan pupuk yang kita berikan, tetapi kalau ada serangan trip dan kutu putih, maka pembosteran relatif menemui kegagalan. Sebab dia akan melengkung pertumbuhannya dan bunga tidak akan muncul dengan sempurna. Seandainya dengan bisa keluar bunganya, maka bunganya juga tidak optimal. Nah, ini kutu putih seperti ini. Ini kebetulan ada ini. Nah, ini kutu putih. Ini dalamnya ada cairannya. Nah, ini kutu putih. Ini yang harus kita kendalikan. Jadi, kapan dilaksanakan pemberantasan hama atau pengendalian hama pada saat kita proses pembosteran? Satu adalah pada saat akan dilakukan pembosteran. Tanaman harus benar-benar bebas dari hama dan gunakan insektisida yang sesuai dan tidak satu jenis saja terus-menerus. Contohnya adalah penggunaan deltametrin atau desis dan lain-lain. Ini yang selalu menggunakan itu, maka bisa diselingi dengan insektisida jenis lain, Canon atau Lanet itu. Kemudian setelah tanaman sudah kita kendalikan hamanya, baru kita lakukan pembosteran. Kemudian kita tunggu lagi. Apabila ada serangan hama mendadak, maka kita harus kendalikan. Yang kedua adalah pada saat sudah keluar bunga, kurang lebih 30-35 hari setelah pembosteran akan keluar bunga.
Contohnya bunga sudah keluar seperti ini, tetapi bunga belum mekar. Nah, kita amati juga kalau memang sudah bunga keluar, kemudian ada serangan hama, ini biasanya kutu putih atau trip yang biasa menyerang, maka secepatnya kita kendalikan dengan dosis minimal. Contohnya gini, satu jenis deltametrin, rekomendasinya adalah 0,5 cc sampai 1 cc per liter air. Maka gunakanlah dosis yang paling rendah, 0,5 cc per liter air. Sebab apa? Nanti penyemprotannya kita kalau menggunakan dosis yang maksimal, kita ragunya akan mengganggu di posisi pembungaan bunganya. Karena kita tahu insektisida itu sifatnya panas. Takutnya dia stres, bunga dan rontok. Itu. Kedua, ini pada saat bunga sudah mekar, jangan sekali-sekali kita melakukan penyemprotan. Contohnya ini bunga adalah mekar. Ini jangan sekali-sekali kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida. Karena apa? Ini nanti kalau kita semprot, maka serangga yang membantu penyerbukan itu akan mati. Jadi kita tunggu dulu sampai selesainya penyerbukan dan terbentuknya buah. Jadi begitu sudah terbentuk buah, maka langsung kita semprot. Contohnya ini. Nah, ini sudah terbentuk buah. Ini ada hama putih. Nah, kita akan lakukan penyemprotan besok. Nah, ini secepatnya kita lakukan penyemprotan. Jadi setelah terbentuk buah secara sempurna. Kalau masih seperti ini jangan. Nah, ini kecil, ini sudah terbentuk buah tetapi masih kecil. Ini jangan lakukan penyemprotan. Jadi kita tunggu sampai terbentuk buah secara sempurna. Itu yang posisi ketiga, penyemprotan yang ketiga. Kemudian penyemprotan berikutnya yang harus kita laksanakan yaitu pada saat kita akan melakukan pembungkusan. Contohnya adalah ini kurang lebih 1 bulan lagi ini akan kita bungkus. Sebelum kita lakukan pemberongsongan, pembungkusan, kita lakukan penyemprotan. Ini supaya apa? Supaya hama yang ada melekat yang sudah mulai datang itu mati. Dan pada saat kita lakukan pembungkusan, karena apa? Pembungkusan itu menyebabkan kelembabannya tinggi. Kita tahu bahwa hama sangat berkembang bagus apabila kelembabannya tinggi. Jadi ini kita akan lakukan pembungkusan kurang lebih 1 bulan lagi. Ini sudah cukup besar, tetapi kita belum bungkus. Jadi sebulan lagi sebelum melakukan kita pembungkusan, kita akan lakukan penyemprotan. Di antara jeda waktu seperti yang kita jelaskan tadi, kalau memang terjadi serangan hama, kita juga lakukan penyemprotan. Contohnya ini belum, kita sebulan lagi kita akan lakukan pembungkusan. Tetapi seandainya posisi besar seperti ini ada serangan hama, maka secepatnya kita akan lakukan penyemprotan. Dengan catatan kalau sudah terbentuk biji buah ukuran kecil, maka kita menggunakan dosis yang minimal yang tadi saya sebutkan. Kalau 0,5 sampai 1 cc per liter, maka kita gunakan dosis yang 0,5 cc per liter air. Dengan cara ini maka kita menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari penyemprotan dengan insektisida tersebut. Sebab insektisida racun hama biasanya bersifat panas. Jadi mudah-mudahan dengan rangkuman waktu dan cara penyemprotan tersebut bisa membantu teman-teman sesama petani kelengkeng. Ini ada beberapa pohon yang sudah alhamdulillah
berhasil berbuah. Jadi inilah yang sudah kita terapkan sesuai dengan dan kita sudah muat di konten-konten yang lalu. Ini adalah serangan hama. Kalau kita tidak kendalikan, ini akan berkembang. Nah, ini tadi pengendalian hama pada saat sudah terbentuknya buah. Ini kalau kita lalai menyemprot pada saat terbentuk buah dan kita tidak semprot, maka ini buahnya akan hancur semua. Ini adalah tempat ini kotoran-kotoran hamanya. Nah, ini sudah kita semprot dan sudah mengering. Ini mengering. Ini penyemprotan yang sesuai. Ini dapat menghasilkan calon-calon buah yang sangat bagus. Jadi pada prinsipnya penggunaan racun hama atau insektisida adalah satu, tepat jenisnya. Yang kedua, tepat dosisnya. Yang ketiga, tepat waktunya. Tepat waktunya adalah kapan insektisida atau racun hama itu harus disemprotkan. Oke, mudah-mudahan konten yang singkat ini dapat membantu, dan untuk teman-teman petani kelengkeng new crystal maupun calon petani kelengkeng new crystal, apabila ada masukannya silakan berkomentar dan kita berdiskusi. Oke, terima kasih. Geria Kebun, November 2023.